Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safiatuddin dengan NIM 180703009. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari dosen saya Pak Ilham Abdul Fahmi MSI. Nah, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, benarkah keanekaragaman jenis ikan di waduk lebih tinggi dibandingkan di sungai? Jawabannya tidak, karena waduk merupakan ekosistem buatan, di mana ketersediaan ikan ataupun keanekaragaman jenis ikan tergantung dari berapa pasokan ataupun berapa ragam jenis ikan yang dibudidayakan oleh manusia. Dan juga di waduk memerlukan perhatian khusus dari segi kebersihan airnya dan juga makanannya. Sedangkan di sungai merupakan ekosistem alami, di mana ikan dapat hidup bebas di sungai tanpa adanya keterbatasan dari manusia, dan juga ikan saling berinteraksi antara satu sama lain yang menghasilkan beragam jenis ikan. Pertanyaan kedua, benarkah pembangkit listrik tenaga air berdampak negatif bagi kelestarian ikan? Nah, setiap pembangunan sesuatu pasti ada dampak positif dan negatif. Begitu juga dengan PLTA. Dampak positif dari adanya PLTA yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga mensejahterakan masyarakat dengan adanya pasokan listrik di pedesaan. Nah, dampak negatif dari adanya PLTA ini mengakibatkan adanya sampah yang masuk ke dalam waduk dari hulu sungai yang akan merusak dan mencemari air sehingga mengganggu kelestarian ikan, dan juga meningkatkan pertumbuhan gulma air pada waduk. Hal ini berakibat penurunan kapasitas waduk dan juga perubahan kualitas air karena adanya aktivitas industri serta mengurangi debit air. Pertanyaan ketiga, PLTA penting, kelestarian ikan juga penting. Bagaimana jalan tengahnya? Nah, karena dua-duanya sama penting, maka kita perlu memikirkan jalan tengahnya, yaitu berdasarkan jurnal yang saya baca, ada teknik mikrohidro ataupun run-off river hydropower, di mana prinsip kerjanya memanfaatkan aliran sungai tanpa perlu membangun bendungan yang menimbulkan daerah genangan air. Nah, dengan adanya teknik mikrohidro ini tidak perlu tidak adanya genangan bendungan air, dan juga tidak akan mengurangi debit air. Nah, soal yang keempat, pembangunan KCA ataupun keramba jaring apung di waduk lebih banyak mudaratnya. Benarkah? Nah, setiap pembangunan suatu pasti ada manfaat dan kemudaratannya, di mana manfaat dari KCA ini untuk memudahkan pemanenan ikan, dan juga di samping itu penggunaan KCA ini sangat banyak merugikan ataupun berdampak tidak baik bagi lingkungan dikarenakan oleh bahan yang digunakannya. Nah, ada jurnal yang saya baca bahwa KCA yang terbuat dari bahan drum plastik, bambu, dan besi yang paling besar kontribusinya terhadap timbulnya berbagai dampak lingkungan seperti penurunan ketersediaan sumber energi, dan juga kontribusi pada masalah kesehatan bagi perairan dan juga hewan yang hidup di air. Nah, selain itu KCA juga misal digunakan oleh bahan yang tidak baik seperti bambu, maka dia akan membusuk di perairan dan akan mengakibatkan pertumbuhan gulma sehingga menurunkan kadar oksigen di dalam air. Hal ini mengakibatkan ikan tidak bisa berinteraksi dengan baik karena kurangannya pasokan oksigen. Nah, mungkin sekian dari jawaban saya, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.